Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan dan latar belakang penjajahan Inggris di Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, termasuk anggota-anggota yang akan presentasi dan materi yang akan disampaikan oleh setiap anggota. Materi pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Bintang Megah Mestika, dan teman saya, Firda Sri Rahmawati. Setelah latar belakang, akan ada perkembangan penjajahan Inggris di Indonesia yang akan disampaikan oleh Talita Adelia. Dari perkembangan ini, nanti akan ada sub-subnya yang akan dijelaskan oleh berbeda orang pastinya. Di sini kita akan menjelaskan juga mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Raffles, yang akan dijelaskan oleh teman saya Faunia Sandrin dan Safira Win Abdillah. Nah, sub-sub yang sebelumnya saya sebutkan itu ada tentang politik, ilmu politik yang akan disampaikan oleh teman saya Karin Angelin dan Diva Olga Vania Sinaga. Selain politik ini ada juga sosial ekonomi yang akan disampaikan oleh Adela Putri Oktavia, dan yang terakhir adalah mengenai ilmu pengetahuan. Nah, materi ilmu pengetahuan ini akan disampaikan oleh Nailah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penjajahan Inggris di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Inggris itu datang ke Indonesia, resmi menjajahnya itu pada tahun 1811. Nah, tapi ternyata Inggris itu tuh udah naruh mata sama kita, udah mulai memperhatikan Nusantara. Itu dari tahun 1579, di mana itu ada penjelajah yang bernama F. Drake. Dia tuh masuk ke Ternate, Indonesia. Itu dan melihat dia ngeliat kayak, wow, Nusantara rempah-rempahnya tuh banyak banget, dan itu tuh rempah-rempah dibutuhin sama negaranya dia. Jadi itu dia mulai kayak ngelirik, oh boleh nih, boleh, tapi ya cuma ngelirik-lirik aja juga ya. Kita kayak baru nemu, wah ada harta karun. Nah, tapi karena harta karunnya banyak, jadi nggak mungkin sendiri. Jadi kayak manggil dulu dah teman-temannya dulu, kayak gitu. Nah, terus Inggris ini dia datang ke India pada tahun 1600 dan dia mendirikan East Indian Company atau yang biasa kita kenal dengan EIC. Itu dia didiriin di India. Nah, pada tahun 1602 EIC ini tuh datang ke Indonesia. Mereka bilang, hai, kami mau ikut dagang dong di sini, gitu. Jadi mereka ke situ ngomongnya bilangnya sih mau berdagang. Nah, otomatis karena mereka berdagang, mereka itu mendirikan loji-loji. Nah, buat yang nggak tahu apa itu loji, loji itu tuh dari bahasa Prancis yang artinya kayak pemukiman, perkantoran, pokoknya yang buat dagang-dagang gitu. Jadi ya otomatis mereka ngediriin loji. Nah, perdagangan ini otomatis kayak ditentang banget sama Belanda. Kenapa? Karena waktu Inggris datang mau berdagang di Indonesia, itu tuh masih di bawah jajahannya Belanda. Jadi kayak istilahnya tuh kalau misalnya lu mau lewat jalan, tapi ada yang penguasa jalan gitu, jadi harus toran. Otomatis Belanda marah dong, karena Inggris enak banget, udah jejakin kaki, numpang-numpang jualan, gak izin lagi. Ya izin sih ya mungkin ya. Ya tapi Belandanya gak suka. Akhirnya kayak di perdagangan Inggris itu ditentang keras sama Belanda, dan akhirnya Inggris ngalah. Oke, ya udah, kita cari aja negara lain. Akhirnya mereka pergi dari Indonesia. Gitu. Setelah Portugis sukses dengan rempah-rempah, banyak bangsa Eropa yang ingin melakukan perdagangan juga. Lalu, Lisabon atau ibu kota Portugis menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Nah, karena lokasi Inggris yang dekat dengan Lisabon, Inggris memanfaatkan dengan harga yang relatif murah. Lalu, dikarenakan suatu konflik dengan Portugis terkait rempah-rempah muncul, Inggris kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon. Lalu Inggris melakukan pencarian terhadap negeri penghasil rempah-rempah. Nusantara dan segala sumber daya alamnya berhasil menarik perhatian Inggris. Inggris pun berhasil menjajah resmi didasari kemenangan terhadap Perjanjian Tuntang dengan Belanda pada tahun 1811. Perjanjian Tuntang yaitu perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara. 'Nusantara' dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris. Setelah Portugis sukses dengan rempah-rempah, banyak bangsa Eropa yang ingin melakukan perdagangan juga. Lalu Lisabon atau ibu kota Portugis menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Nah, karena lokasi Inggris yang dekat dengan Lisabon, Inggris memanfaatkan dengan harga yang relatif murah. Lalu, dikarenakan suatu konflik dengan Portugis terkait rempah-rempah muncul, Inggris kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon. Lalu Inggris melakukan pencarian terhadap negeri penghasil rempah-rempah.
Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan penjajahan Inggris di Indonesia. Jadi Inggris itu baru resmi menjadi Indonesia pada tanggal 18 September 1811 melalui perjanjian Tuntang atau kapitulasi Tuntang yang juga ditandatangani oleh John William Johnson dari pihak Belanda. Jadi perjanjian Tuntang ini isinya tentang penyerahan kekuasaan Belanda terhadap Indonesia ke pihak Inggris. Dan kala itu Thomas Stamford Raffles dipilih untuk menjadi gubernur jenderal atau penguasa di daerah Jawa dan Batavia dipilih menjadi pusat pemerintahannya. Selanjutnya dari segi pelaksanaan pemerintahan Raffles ini menuai banyak respon positif dari raja maupun dari rakyat dikarenakan berbagai hal. Pertama, rakyat tidak menyukai pemerintahan Daendels yang cukup kejam dan sewenang-wenangnya. Lalu juga Raffles ini suka mengadakan misi-misi rahasia kepada kerajaan anti Belanda seperti Palembang, Yogyakarta, dan Banten, dan ia menjanjikan hak pada kerajaan-kerajaan tersebut. Lalu Raffles ini lebih penyabar dan baik hati dalam praktiknya. Raffles ini sebenarnya memang orang yang berpandangan maju dan ia pun ingin memajukan dan menyejahterakan daerah jajahannya, tapi sayang Raffles belum bisa lepas penuhnya dari kultur penjajah. Jadi beberapa aspek negatif dari penjajahan masih muncul pada masa kekuasaannya. Nah, karena Inggris bukan satu-satunya bangsa yang ada pada masa itu, makanya Raffles harus menemukan berbagai cara dalam berbagai bidang untuk memperkuat posisi Inggris di Indonesia yang akan dijelaskan setelah ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kebijakan-kebijakan Raffles. Yang pertama adalah jenis penyerahan wajib pajak dan kerja rodi harus dihapuskan. Raffles ingin menghilangkan kerja rodi dan penyerahan wajib hasil bumi karena ia beranggapan bahwa hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Raffles ingin membebaskan para petani dari cara-cara pemaksaan. Yang kedua adalah rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan tanaman yang ingin ditanam. Pada kebijakan ini, Raffles memiliki cara yang mirip dengan pemikiran Van Hogendorp. Van Hogendorp ingin para petani diberikan kebebasan untuk menanam tanahnya dengan tanaman yang dapat mereka jual sendiri. Para petani harus merasa bebas dalam menjual tanamannya kepada siapapun, tanpa ada unsur paksaan dari kolonial Belanda. Tanah merupakan milik pemerintah dan petani dianggap sebagai penggarap tanah tersebut. Yang terakhir, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah. Nah, di kebijakan Raffles ini, upaya-upayanya juga ada lagi dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Yang pertama, sistem pemerintahan atau politik. Nah, dalam masa penjajahannya, Inggris melakukan beberapa upaya dalam sistem pemerintahan. Yang pertama adalah membagi Jawa menjadi 16 keresidenan. Nah, apa sih tujuan Inggris membagi Jawa menjadi 16 keresidenan? Tujuannya adalah untuk memudahkan Inggris dalam mengorganisir pemerintahan. Yang kedua adalah mengambil strategi. Inggris mengambil strategi yaitu dengan membina hubungan yang baik dengan para pangeran dan penguasa yang membenci Belanda. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan Inggris dalam menguasai dan memanfaatkan daerah-daerah di Indonesia yang belum ia kuasai. Yang ketiga adalah mengubah sistem pemerintahan. Inggris mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Selanjutnya, sistem pemerintahan dan politik pada masa penjajahan Inggris di Indonesia juga menjadikan bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi menjadi pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Nah, kebijakan ini itu berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi tentang pemungutan pajak. Pengalihan fungsi tugas ini juga bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan tugas oleh pejabat setempat yang biasanya mengurangi atau memotong hasil panen masyarakat kepada pemerintah pusat. Sebagai gantinya, pegawai yang diangkat ini digaji langsung oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir, pada masa ini kekuasaan para raja dikurangi. Di Yogyakarta, Pangeran Otokusumo diangkat menjadi Paku Alam pada tahun 1813 yang menyebabkan terpecahnya Yogyakarta menjadi 2 bagian, yaitu Kesultanan Yogyakarta di bawah pemerintahan Hamengkubuwono III dan yang satu lagi Paku Alam di bawah pemerintahan Paku Alam I. Selanjutnya ada sosial ekonomi. Yang pertama, pelaksanaan sistem sewa tanah atau land rent. Kemudian, meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Yang kedua, menghapus pajak dan penyerahan wajib hasil bumi, kerja rodi, dan perbudakan. Yang ketiga, ada
melaksanakan perdagangan bebas. Yang keempat, penjualan tanah kepada pihak swasta. Nah, kebijakan pajak tanah atau land rent yang dicanangkan oleh Raffles merupakan hasil dari pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles sendiri, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Maka dari itu, sudah selayaknya rakyat menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya. Sekarang saya akan menjelaskan upaya yang ketiga, yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ini, Raffles menulis buku yang berjudul dengan History of Java, dibantu oleh Raden Aryo Noto Diningrat sebagai juru bahasa dan Bupati Sumenep Noto Kusumo II. Buku ini itu berisi tentang keadaan geografis Pulau Jawa, adat istiadat mereka, sistem pertanian, sistem perdagangan, bahasa, agama, dan lain-lain. Selain itu, Raffles juga memberikan bantuan kepada John Crawford, yaitu residen Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku History of the East Indian Archipelago pada tahun 1820. Selain menulis buku dan memberikan bantuan kepada John Crawford, Raffles juga aktif dalam mendukung Batavia Gemeenschap, yaitu sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Nah, kalian tahu kan bunga bangkai Indonesia yang disebut dengan Rafflesia arnoldi? Nah, yang menemukannya itu ternyata Bapak Thomas Raffles, makanya bunga itu dinamain Rafflesia arnoldi. Nah, selain dia menemukan bunga bangkai, dia juga merintis kebun raya Bogor. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.